Halo sahabat Hermina, bertemu lagi dengan saya Dr. Zul Ahmad Fauzan dalam acara Hermina Podcast. Nah sahabat Hermina, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Dari tema yang akan kita bahas kali ini cukup sering sekali tema yang kita bahas di lapangan itu kasusnya sekadar banyak, apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya nih untuk masalah polusi udara, berhubungan lah antara polusi udara tersebut dengan tema yang akan kita bahas pagi ini. Nah, kali ini saya tidak sendirian sahabat Hermina, ada partner saya, guru saya atas nama Dr. Reza Firmansyah, spesialis THT KL. Dokter, selamat pagi dokter. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Oke, dokter, pagi ini tema yang mau kita bahas nih dokter, ini berhubungan sama saluran napas. Tapi kalau untuk dari spesialis si dokter THT ini paling sering banget dok dibahas baik dewasa maupun anak-anak dok. Nah, ini tema yang kita bahas kali ini tuh berhubungan sama sinusitis dokter. Sinusitis ini kan dia kasusnya banyak di lapangan, tapi jarang banget ya dok langsung tiba-tiba datang ke kita untuk memeriksakan kesehatan. Nah, sebenarnya dok ini kan cukup banyak di lapangan dok sinusitis. Nah, sebenarnya sinusitis tuh kayak gimana sih dok? Untuk definisinya ya dari sinusitis itu ialah yaitu suatu proses peradangan pada rongga hidung, terus dari mukosa hidungnya sampai ke sinus paranasal. Itu dari definisinya gitu. Terus untuk penyebabnya dia bisa dari lingkungan. Jadi pada kondisi lingkungan yang kelembaban yang tinggi, terus temperatur yang dingin, terus paparan udara polusi gitu, terus asap rokok sama zat-zat yang dari farmasi itu dia yang bisa mengiritasi dari mukosa hidung sehingga terjadinya sinusitis. Terus kemudian yang kedua dari faktor anatomi, misalkan ada yang kita sebut konka, ada konka media. Jadi konka media itu dia membesar, namanya itu konka bulosa. Terus kemudian di konka inferiornya tuh dia hipertrofi, itu dia bisa juga mengakibatkan terjadinya sinusitis. Terus untuk yang ketiga, misalkan ada infeksi gigi, terutama di gigi bagian atas bagian belakang, itu dia meningkatkan terjadinya peradangan sampai infeksi pada sinus maksil. Terus yang keempat, dari faktor alergi, dia karena paparan alergennya itu dia bisa menyebabkan terjadinya peradangan pada mukosa hidungnya sendiri. Kemudian ada juga dari kerusakan silia gitu. Kerusakan silia itu tadi sih karena paparannya itu mengakibatkan proses drainase hidungnya itu terjadi gangguan, akibatnya terkumpul gitu kan ingus-ingusnya gitu kalau bahasa awamnya. Jadi bisa mengakibatkan terjadinya sinusitis. Kemudian yang lain dari mungkin agak awam ya. Jadi itu ada tuh namanya laryngopharyngeal reflux. Jadi itu penyebab itu dari gastritis. Jadi itu dia ada peradangan di daerah sampai ke laringnya itu karena dari mahnya itu, sehingga mengakibatkan peradangan sampai ke sinusitis. Memang untuk LPR ini kan sebutnya LPR. Memang masih perdebatan. Jadi mungkin butuh penelitian selanjutan, signifikan nggak sih LPR ini dengan sinusitis gitu. Terus yang lain disebutin juga gangguan kecemasan, orang depresi itu ternyata signifikan. Oh iya. Jadi dia bisa menimbulkan gejala-gejala sinusitis itu. Oh gimana tuh dok? Kayak baru menarik tuh dok. Ini kita baru tahu nih dok. Kalau untuk gejala depresi sama jadi psikososial juga, gejala psikiatri juga bisa ya dok bikin sinusitis. Cuma memang karena itu tadi ya, jadi masih sedikit gitu. Tapi secara garis besar dibilang tuh pada pasien-pasien yang gangguan cemas itu dia ternyata ada beberapa hormon tuh dia berakibat gangguan dari mukosa hidungnya. Jadi akibatnya dia teriritasi sehingga
terjadinya sinusitis. Oh, jadi teriritasi justru dari dalam ya, dari hormonal itu sendiri ya dok? Iya. Oke. Ini yang menarik nih dok, yang paling sering di lapangan tuh dok, ada beberapa kasus, dengar dari dari konsultan THT juga, apa dari beberapa kerabat atau dari teman-teman tetangga gitu, datang-datang pernah marah-marah nih dok, kok saya datang-datang sakit gigi, tapi dibilangnya ini sinus dan harus dioperasi. Oh, ini paling sering nih dok. Iya. Jadi itu tadi yang berhubungan sama dokter bilang di definisi awal tuh, sakit gigi itu menyebabkan sampai sinusitis. Itu perjalanan penyakitnya gimana tuh dok? Jadi ini ada gigi atas yang bagian belakang, dia itu akarnya sama rongga maksila namanya, itu ternyata hanya dibedakan satu pintu gitu, satu dinding. Oh, oke. Jadi kalau misalkan dia ada infeksi di akar giginya itu, dia kan otomatis kan menginfiltrasi di area sekitar. Yang paling dekat kan rongga maksila. Rongga maksila ya, dok. Oke. Jadi misalkan bukan cuma sinus maksila sih, Pak, emang intinya kalau misalnya ada sinusitis pasti kami tuh selalu nanya ada sakit gigi nggak, terutama daerah atas yang bagian belakang. Jadi itu kalau misalkan kita operasi pun tapi giginya nggak diatasi, percuma. Oke. Nanti kan berulang dia. Nanti akan berulang, berarti bisa berulang ya? Dok ya, sahabat Bisa. saya tuh. Jadi sinusitis itu bisa berulang. Even udah dioperasi ya dok. Even sudah dioperasi tapi sebab utamanya belum diatasi, itu akan berulang terus. Oke. Berarti jenis-jenisnya itu pun tergantung tempatnya ya dok, di maksila, di ethmoid ataupun di frontalis. Atau yang paling ini dok, paling agak sulit dilihat yang sphenoid itu di mana dok? Apa gejalanya sama dok kayak yang Sebenarnya prinsipnya sama sih, cuma memang kalau untuk sphenoid dia lebih ininya ini tuh nyeri di daerah hidung gitu, karena kan dia posisi sphenoid itu kan dia ruangan di belakang hidung, bagian belakang hidung tapi di atas. Oke. Kebayang nggak? Kebayang dok. Jadi dia nyeri itu bagian dalam dari hidung gitu. Cuma memang jarang sih kasusnya. Yang paling sering itu sih dok, kalau dari beberapa pasien-pasien poli umum terutama dok ya, sakit kepala, datang sakit kepala nih dok, datang untuk sakit kepala, sakitnya tuh kayak nyucutan. Awalnya kan saya kira ini kayaknya tension, tapi tension atau cluster headache itu kalau di neuro gitu kan ya, diagnosis bandingnya. Tapi ternyata begitu digali, ada sering ini nggak, pertanyaan yang saya suka tanya itu, pagi-pagi suka bersin nggak, sering kayak gitu nggak? Itu benar ya dok kayak gitu ya? Bisa salah satu iniannya. Jadi kalau misalkan dia ada gejala sinusitis, jangan lupa ditanyain faktor alergi. Jadi alergi itu dia apakah ada bersin-bersin pagi dan sore hari, terus dia ada ke hidung gatal, bisa hidung gatal, mata gatal, telinga gatal juga bisa. Gitu. Terus nanti kalau untuk nentuin ini berat atau tidaknya, lihat aja dia sampai mengganggu pekerjaan nggak. Kalau misalnya mengganggu berarti sudah berat. Contoh paling sering tuh kalau di muslim kan, kalau sholat tuh sakit banget dok, kalau lagi ruku atau sujud gitu ya dok, ya benar ya? Kayak turun. Kayak turun gitu, kayak rasa ada yang turun gitu dok, agak-agak. Dan itu berarti memang itu sudah terinfeksi ya dok, sinusnya. Kalau misalnya memang sudah sampai seperti itu tuh cukup parah ya dok. Kalau untuk dari gejala, kalau dia sampai mengganggu berarti udah berat ya. Itu sih nanti patokannya. Kalau kita lihat nih dari keluhan, kalau dia sampai mengganggu ya berarti udah berat. Gitu. Nanti sambil berjalan kita nyari tahu nih faktor resikonya apa sih, apakah dia punya alergi, dan tadi itu infeksi giginya, terus kemudian dari lingkungan kerja, apakah dia banyak debu, paparannya dok, paparannya. Terus sama komorbid, misalnya dia punya kayak alergi gitu, atau dia punya asma, kan itu satu atopi ya. Iya. Nah itu dia. Terus sama ini pada pasien-pasien tua dia DM. Karena DM itu kan dia mukosnya biasanya kurang bagus. Iya, betul. Jadi ini banget berhubungan sekali. Berarti selain memang kita yang di lapangan nanya nih analisisnya, terus juga pada pemeriksaan fisiknya, udah jelas ya tanda-tanda serius dok. Dok, untuk memastikan dari sisi kita nih dok, dari sisi yang medis nih, suka ada pertanyaan, ini parah nggak sih? Nah, itu menentukan parah, mengganggu aktivitas dok. Tapi dia jadi ini harus dioperasi apa, harus diapain gitu dok. Nah itu dari kita meriksanya tuh, penentuan itu dari mana dok? Pemeriksaan apa dok? Apa kita ronsen, apa kita? Jadi kalau dari guidingnya itu nama kami tuh EPOS namanya, dari European itulah, dia punya society tuh bikin guiding. Kalau kita sudah melakukan treatment yang
udah maksimal lah ya, udah maksimal selama 2 minggu itu kita ada indikasi untuk melakukan pemeriksaan radiologi. Radiologi itu kan bisa kita ronsen atau CT scan. Nah, nanti kita lihat misalkan memang banyak sinus yang terlibat, terus ini kayaknya sudah mengganggu benar, kayak udah nggak bisa nih pakai obat apa, kayak udah nggak mempan, ya itu ada indikasi kita untuk operasi. Tapi masalahnya beberapa kondisi misalkan dia basicnya tuh dia ada alergi. Jadi selain kita operasi, kita juga harus maintenance alerginya. Karena ada kasus saya pernah baca tuh ada jurnalnya, jadi dia pada waktu masuk dia pansinusitis. Maksudnya pansinusitis tuh semua sinus kena. Gitu. Jadi dia basicnya alergi, kita treatment, kita evaluasi sekitar 3 bulan, kita CT scan ulang, ternyata bersih. Jadi memang intinya kalau dia ada komorbid, maksudnya kayak dari alerginya atau gulanya, walau mau operasi berapa kali sebenarnya kurang efektif gitu. Jadi tetap basicnya dia apa dulu? Apa dulu nih? Apa alergi kah? Apa misalnya kayak tadi sakit gigi kah? Gitu kan? Itu dulu yang itu yang diberesin. Kita sambil berbarengan karena intinya sih bisa sembuh. Bisa sembuh ya? Bisa sembuh sempurna. Yang penting faktor penyebab yang utamanya itu ya dok ya. Contoh kita udah capek-capek operasi ternyata tinggalnya di sebelah pabrik gitu kan ya, ya kan? Atau ventilasi udaranya nggak bagus gitu. Atau dia merokoknya kuat. Atau merokoknya kencang bisa. Itu udah. Alerginya juga ada faktor alergi itu perlu dicek juga nggak dok? Misalnya kayak faktor dia pencetus alergi. Misalnya di rumahnya bersih, nggak tinggal sebelah pabrik, giginya bagus gitu kan, paparannya sedikit. Ternyata alergi ini kuat gitu dok. Apa ada pemeriksaan tambahan? Sebenarnya ada tuh namanya pemeriksaan skin prick test. Jadi di daerah folder bawah sini lengan bawah itu tergantung. Cuma memang pemeriksaan itu agak susah. Saya daerah sini Bekasi tuh kurang tahu sih. Biasanya di Jakarta sih, yang pasti Jakarta. Jadi itu ada sekitar berapa regen kita periksa. Misalnya nih dari debu, dari bulu binatang atau dari tungam, itu nanti itu kita tester semua. Gitu. Nanti kita lihat berapa dia penambahan diameter dari awalnya, terus kita lihat gradingnya mana yang lebih berat, itu nanti buat kita edukasi ke pasien, tolong ini dihindari. Gitu. Jadi setidaknya kita sudah tahu nih, misalkan kita alergi debu, ya udah minimal nih kalau rumah terlalu luas ya, minimal kamar deh. Iya, kamar kan yang paling ini itu ya gimana caranya ya harus bersih. Dilap atau gimana atau disapu gitu. Vakum cleaner itu vakum. Terus AC nih rutin lah, misalnya 3 bulan sekali, jangan telat gitu, karena kan namanya AC kan rentan juga untuk kotor atau apa kan, itu debunya ikutan keluar. Iya benar. Oke. Apalagi ditambah kita juga kemarin ya dok ya, ada COVID juga ya dok ya. Nah itu kan kadang-kadang ada penderita sinusitis kan yang gejala sakitnya sih ini dok sedikit gitu, tapi ada lagi dok kok sekarang susah nyium. COVID nih saya nih jangan-jangan nih. Memang kemarin rame, jadi pas COVID tuh jadi kalau gangguan pengilu tuh kan kita bagi tuh dia ada tuh namanya hiposmia. Baru sebagian dia bisa nyium tapi kurang. Terus yang anosmia namanya itu benar-benar sama sekali enggak. Memang untuk prognosis lebih bagus sih hiposmia dengan anosmia. Jadi untuk treatmentnya di kami itu biasanya kalau obat belum ada yang signifikan ya, biasanya itu kalau terapi itu kita kasih bau-bau yang menyengat, misalnya kayak minyak wangi, kopi gitu bisa. Jadi tetap dilatih nih dirangsang, jadi nervus olfaktorusnya itu tuh dirangsang, jadi bisa menumbuhkan, mudah-mudahan bisa, meski nggak normal, nggak kembali sempurna, setidaknya mendekati. Berarti kalau itu kan misalnya dia pencetusnya COVID ya dok, berarti itu bisa menyebabkan hipertrofi juga ya dok ya di daerah sinusitisnya, atau ada peradangan yang menghambat ininya ya? Bisa. Berarti kalau misalnya ada juga pertanyaan nih dok dari beberapa pasien dok yang udah cukup, apalagi yang dia udah kritis ya pasiennya. Dok saya pernah baca di artikel gitu loh, waktu itu dia bilang emang bisa dok dari sinusitis bisa sampai radang otak. Bisa. Itu komplikasi paling jauhnya ya dok ya? Jadi komplikasinya itu untuk sinusitis dia ada komplikasi orbita,
Oh, oke. meningkat. Terus komplikasi ke ke intrakranial, ya sama ke tulang. Oh, tulangnya tulang. Dia yang paling sering sih tulang-tulang panjang sih biasanya, cuma nggak spesifik gimana, enggak sih. Cuma disebutkan tulang gitu. Karena di ini ya dok, di daerah bulbus olfaktorinya ya dok ya, di atas yang dekat frontalis itu. Oh, oke tuh. Terjawab ya sahabat Hermina ya. Ada beberapa kasus nih memang dok. Saya sampai ada dok pasien yang kritis ke saya dok. Dok ini saya memang bahkan dia sampai jemput saya ini punya rinitis dok, rinitis alergika nih dok. Sampai saya waktu itu gangguannya terus setiap pagi sering kocok-kocok hidung segala macam. Sampai sekarang saya sudah dioperasi. Kok bisa timbul lagi ya? Berarti tadi ya dok ya. Saya waktu itu pernah menjawab sih. Ya jujur aja karena saya gini kan mungkin udaranya kurang, udara udah bagus dok, ya udah berarti makanya saya tanya tadi ternyata ada pengaruh alergi juga yang harus kita tes ya dok. Itu yang perlu dilakukan beberapa pasien ya dok. Terus dok, sudah nih dok, misalnya sudah semua pemeriksaan kita lakukan, bahkan sudah sampai CT scan. Ada beberapa tindakan nih dok, dari aku pernah dengar juga nih dok di rumah sakit ada yang namanya CWL, complete look, ada yang namanya arthrostomy, ada yang namanya face. Itu beda-bedanya apa sih dok? Sebentar dok. Kalau cutwell itu kita kan melubangi, ada tuh namanya daerahnya tuh prosesus alveolaris. Jadi di daerah gigi yang caninusnya itu di atasnya itu ada tuh namanya sulcus gingiva. Jadi itu kita mukosanya itu kita buka, terus kita lubangi dari situ. Ya ternyata lubangnya itu tuh tembus ke masila. Okay. Tapi memang sekarang itu sudah tidak recommended. Jadi alasannya sih karena estetik ya. Jadi masih ada kok yang lebih baik, kenapa harus pakai itu gitu. Tapi kalau ada di kami di onkologi masih pakai. Terus kalau untuk arthrostomy itu kita membuka dinding medial dari maxilla. Jadi ada alat namanya tuh trokar, kita masukin ke dalam tuh, misalkan yang kavum-nasi yang kanan arahnya itu ke sudut mata kanan. Jadi trokar tuh kayak kayak paku modelnya, cuma agak besar. Jadi kita jeblos. Itu juga tidak direkomendit karena secara anatomi di situ ada ductus nasolacrimalis. Jadi ada ductusnya, terus ada salurannya. Jadi resiko terkena besar. Terus akhirnya gangguan kan. Jadi sekarang nggak terlalu recommended sebenarnya gitu. Nah itu tadi akhirnya yang paling sering dan recommended itu dia ada tuh sebutannya functional endoscopic sinusosis. Jadi bedah sinus endoskopi fungsional. Jadi benar-benar kita ngikutin track ini ya dok ya, track sinusnya dok ya, dengan menggunakan kamera. Jadi benar lebih bagus ya, karena kita ngotak-ngatiknya itu di dalam, minimal tidak ada luka. Jadi maksudnya luka luar nggak ada, kalau luka dalam ya. Padahal ya pasti namanya alat masuk gitu dok. Oke dok, ini udah dari semuanya, dari definisinya kita udah tahu sampai bahkan tata laksana terjauhnya pun. Toh yang operasi ini pun sebenarnya juga kalau bisa kita, tadi kata dokter bilang, bisa kita atasi penyebab dasarnya pun nggak perlu sampai operasi ya dok ya. Nah dok, kalau misalnya ini dia nggak bisa menghindari dok, contoh misalnya dia dia nggak merokok, dia misalnya giginya bagus, tapi kan dia tinggal di tempat dekat-dekat polusi nih dok, misalnya mau nggak mau nih, karena kan saya juga tawarin, ayo pindah rumah aja, kan nggak mungkin ya dok. Jadi ada nggak sih dok cara perawatan mandiri gitu dok, untuk misalnya apakah kita misalnya harus setiap minggu ke THT atau bisa di rumah ini sahabat-sahabat Hermina bisa melakukan suatu perawatan mandiri untuk mencegah sinus itu terjadi gitu. Selain memang tadi kita udah jelas yang pertama harus bersih lingkungannya. Kalau misalnya sudah bersih tapi masih juga nih dok, ada nggak perawatan yang misalnya gitu dok? Nah ini saya sering edukasi sama pasien-pasien saya tuh cuci hidung. Jadi memang kurang familiar ya untuk ini, tapi kalau kita searching di YouTube sudah banyak sih, misalnya ini model gini nih cuci hidungnya, ada yang dia nunduk, ada yang miring. Itu ikut aja, selalu mana yang nyamannya. Cuma itu tadi saya bilang yang bisa kita maintenance atau kita awal dulu deh, kita terapi gitu. Kalau misalnya ada gejala-gejala dari sinusitis itu,
cuci hidung. Cuci hidung. Jadi cuci hidungnya itu tapi cuci hidungnya pakai larutan NaCl ya. Ya. Kan ada beberapa tuh di pasaran kayak streamer apa tuh Steril. bagus. Iya, itu bagus. sterilnya Pokoknya gitu. ada itu. Bagus ya, cuma kan harganya lumayan ya. Iya. Tapi kalau saya sih lebih ininya pakai cairan infus aja. Cairan infus itu boleh NaCl, RL. Yang penting steril lah, Dok. Penting Ya. steril. Terus cuma recommended itu NaCl. NaCl yang mana? NaCl yang 0,9%. Oh, yang biasa buat infus ya, Dok. Oke. 3% bisa, Oh, tapi bisa. itu dia untuk yang kasus-kasus berat. Tapi dia nggak bisa buat maintenance. Karena dia hipertonik kan. Iya, betul. Dengan yang isotonik aja yang 0,9 itu buat maintenance. Nah, cuci hidung ini ternyata maintenance sudah banyak dan dia selain membersihkan sel-sel inflamasi yang ada di dalam dan juga dia bisa merepitalisasi mukosa-mukosa yang rusak. Oh, Itu sudah ada iniannya. Jadi bagus banget. Dan insya Allah, memang ada beberapa pasien bilang sama saya, "Dok, saya takut masuk paru-paru, masuk ke nembus. Kalau nggak ada yang pernah itu sampai nembus ke atas, Dok, kan? Ya, Nembus kotak. Jangan jauh lah gitu. Ini udah bukan nasional, udah mendunia, udah seluruh ini orang udah sering gitu. Mungkin makanya saya pengen tuh walaupun kita nggak sakit karena kita nih apalagi dari Bekasi ya, kan ini nih banyak kawasan industri, minimal sekali aja pulang kerja cuci hidung cuma butuh waktu 5 menit tapi efeknya jangka panjang. Oke, apalagi sekarang isu sekarang lagi gitu ya, Dok, masalah udara kita lagi banyak yang polusi itu Di Jakarta kan dibilang kan malah aja udah meluas, Dok, ke Jabodetabek juga. Nah, berarti memang ini perlu ya sahabat terima cuci hidung ya. Nah, kalau kita yang dewasa nih kan mudah nih, Dok ya. Nah, ini pertanyaan sekarang, Dok, ini untuk anak-anak aman nggak ya, Dok, balita atau usia berapa, Dok, yang kita aman untuk cuci hidung? Sebenarnya nggak ada batasan umur. Cuma permasalahannya kita bisa praktekin nggak anak itu masalahnya. Karena kan itu tadi ya, posisinya itu dia harus nunduk. Karena kalau dia begini aja sama aja kita masukin. Ya maksudnya dia ketelan gitu. Jadi kalau misalnya dia masuk ke paru-paru itu kan bikin masalah. Tapi saya bilang sih kondisional aja sih. Kalau misalkan memang bisa silakan. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa, udah nggak usah. Itu aja sih paling ya resiko kan kita misalnya lingkungan kita terlalu ini kita punya anak kecil, udah kita bebersih lah ya. Bebersih ya, sampai dia benar-benar kita bisa instruksi nunduk sampai kira-kira usia. Kadang-kadang kan Dok, anak saya 3 tahun tapi bisa disuruh nunduk, bisa di itu tuh. Berarti kan nggak mesti kenceng juga kan, pelan-pelan sih, pelan-pelan. Oke. Intinya tuh dia nguras. Jadi ini seluruh rongga hidung tuh kena cairan infusnya. Mudah-mudahan dia bisa tuh sel-sel radang yang misalnya lagi radang-radang banget kekuras dan kesapu gitu kebuang ya. Itu signifikan langsung kelihatan tuh. Memang banyak sih reportnya, memang banyak, Dok. Bahkan yang dari orang terdekat kayak tetangga atau saudara itu memang wah cuci dong enak, malah ketagihan besok lagi gitu loh. Ya, tapi ada juga nggak mau lagi. Oh iya? Karena dia mungkin posisi salah. Jadi pas lagi ini langsung kayak kesedak. Kekencangan kapok, ya karena posisinya, Dok. Makanya saya bilang ini saya selalu misalnya saya nyontohin ya, saya edukasi ini segini ya cara cuci hidungnya gitu. Nanti kalau lupa omongan saya, nanti buka YouTube, klik cuci hidung THT, nanti nanti dilihat videonya satu-satu tuh mana yang nyaman. Oh iya, saya juga pernah searching, Dok, itu di YouTube. Ternyata memang banyak, bahkan dari dokter THT pun sudah banyak yang bikin video untuk mencontohkan ya, Dok ya. Iya, mencontohkan. Jadi lebih inilah ya. Seharusnya sih udah nggak asing, tapi tetap aja banyak. Karena banyak ini, Dok. Ya mungkin videonya dia jarang baru dengar kali ya cuci hidung kayak gini. Terus, Dok, ada berapa ini nggak, Dok? Berapa banyak gitu yang kita mesti masukin gitu, cairannya penuh? Berapa banyak, 3 kali apa 10? Jadi kalau saya biasa mengedukasinya botol infus itu biasa kan yang 500 cc ya kan saya bilang. Nanti kalau punya cucuk alhamdulillah kan yang ngebolong itu. Kalau misalnya memang enggak, ada tuh bagian atasnya itu kita lubangin aja pakai pisau atau pakai cutter. Ambil gelas bersih. Nah kita tuang seberapa banyak,
200 cc. 200 cc. Lebih kurang. Jadi patokan aqua glass lah. Hmm. Aqua glass kan udah 20 tuh. Hmm. Kita ini 200 cc aja. Nah, yang ditampung ini itu untuk kita semprotkan untuk sisi kanan dan sisi kiri. Gitu. Dan itu sampai habis. Sampai habis. Ya. Nah, apa namanya? Kalau saya bilangnya ini hitungannya sekali ya. Saya bilang kalau misalnya 2 kali berarti bapak ibu nampung 2 kali pagi sama sore. Oh. Jadi sama awalnya pelan-pelan, lama-lama agak dicepetin sama kita naik motor atau mobil kan. Ada percepatannya dong ya. Sesuaiin aja dengan wah bisa nih kencengin, lebih kenceng lagi nggak apa-apa, nggak usah takut. Wah nanti masuk ke otak, aduh jauh lah. Maksudnya jangan terlalu apa namanya berprasangka boleh tapi jangan kejauhan gitu. Baca dulu kalau nggak ada kan sekarang YouTube banyak ya kan apa namanya platform banyak gitu loh. Maksudnya kan bisa di searching ya. Bisa di ini lah kita cari. Ini ilmunya bagus banget sih dok karena memang orang kan kadang-kadang padahal sudah pakai masker di jalan karena nggak pakai masker aja kan ada beberapa. Saya juga pernah baca artikel kadang-kadang kita udah pakai masker medis mungkin memang cenderung lebih aman ya dok tapi kan kita kan nggak semua masyarakat tuh kan pakai masker medis kadang ada yang cuma buff ada yang cuma 1 lapis one layer ya memang sempat menahan tapi kan kalau untuk yang dia nggak terlalu apa namanya istilahnya standar banget masker itu kan masih banyak lebih yang tembus ya. Nah ini bisa jadi ini ya dok ya bisa jadi salah satu solusi ya dok ya cuci hidung pola hidup sehat yang baru. Jadi mau dia punya alergi atau tidak, dia cuci hidung, insya Allah dia terhindar tuh dari apa namanya gejala-gejala sinus ya dok. Itu emang saya juga pernah ngalamin dulu dok, wah itu ganggu banget gitu dok sinusnya. Apalagi waktu COVID yang waktu Delta atau yang kemarin tuh, itu kan banyak betul. Waktu itu sakit sekali dok. Jadi apa sih emang membantu sih dok cuci hidung tuh jadi benar-benar apa namanya hiposmianya jadi berkurang, terus apa namanya penciuman juga lebih enak, lebih lega lah istilahnya. Oke dokter, apa namanya? Ini ilmunya bermanfaat banget dok. Baik bagi saya bahwa buat sahabat Hermina sekalian tuh dan applicable gitu loh. Jadi cukup applicable apa namanya? Cara cuci hidung dan udah tahu semua nih sinusitis tuh asalnya dari mana, bisa dari infeksi ya dok ya. Bisa dari infeksi yang pertama dia lagi batuk pilek. Yang paling sering itu polusi ya dok ya, polusi udara terutama ya. Alergi juga bisa dok. Bahkan beberapa kasus itu juga ada yang dari GERD juga bisa dok ya, dari GERD, tapi walaupun masih jadi perdebatan, butuh penelitian lagi dan juga ada dari gangguan gigi juga bisa infeksi gigi dan apa namanya gangguan psikologi ya dok ya, gangguan psikologi bahkan itu juga bisa. Sama merokok juga bisa tuh teman-teman sekalian, itu paling sering. Terus apa namanya gejala-gejalanya juga nggak ini ya dok ya, kita tahu parah apa enggaknya dari awal nih, misalnya orang sahabat-sahabat Hermina sekalian paling awam nih, oh sakit sekali nih, sakit yang seperti apalagi terutama kalau ruku sujud biasa tuh dok ya, itu yang bikin itu sangat mengganggu aktivitas banget. Jangan ragu-ragu, segera cek kemana nih dok saya mesti cek, apakah ke dokter saraf. Paling sering kalau misalnya ada pilek, ada gampang bersin, terus juga sakit kepala, boleh di konsultasikan ke dokter Tata. Kita di Hermina Agri Wisata sudah ada dengan dokter Reza, siap ditanyakan segala keluhannya. Enak beliau apa namanya guru saya juga di sini. Oke. Penanganannya seperti apa? Operasi pun sebenarnya bisa dilakukan, tapi yang paling penting kalau menurut dokter Reza itu adalah kita perbaiki dulu nih, ya dok ya. Perbaiki dulu nih. Basic dasarnya apa? Kalau misalnya tadi merokok ya di stop rokoknya, kalau ada polusi hindari, terus juga pakai masker, terus apa namanya? Kalau ada sakit gigi, obati sakit giginya, terus kan debu-debu yang ada di kamar terutama ya dok, paling sering di kamar itu juga harus dibersihkan. Kalau pencegahan tadi, selain memang kita membersihkan semuanya, kita juga ada gaya hidup sehat yang baru dokter dengan cara cuci hidung seperti yang sudah dipaparkan dengan dokter Reza tadi. Itu sahabat Hermina semua, dokter Reza terima kasih atas waktunya, ilmunya bermanfaat buat kita semua dan buat sahabat Hermina sekalian. Oke, sahabat Hermina sampai di sini dulu podcast kita hari ini, semoga bermanfaat semuanya. Sampai ketemu lagi di Hermina podcast berikutnya. Mari dokter, terima kasih banyak sahabat Hermina sekalian, terima kasih.